Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Aulia Salma. Saya Risma Lailatul Aziza. Di sini kami akan mempresentasikan laporan penelitian yang berjudul Analisis Interaksi Sosial Warga Organisasi Islam Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama, studi kasus di Desa Sengat, Kecamatan Sengat, Kabupaten Blitar. Yang pertama, latar belakang. Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan peran atau bantuan dari orang lain. Mereka membentuk suatu kelompok atau organisasi sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, status, dan peranannya masing-masing. Di Indonesia sendiri, organisasi masyarakat Islam sangat banyak. Di antara yang terbesar adalah organisasi NU dan Muhammadiyah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui terjadinya pada masa yang akan datang. Yang kedua, rumusan masalah. 1. Bagaimana bentuk interaksi sosial warga NU dan Muhammadiyah yang ada di Desa Sengat? 2. Apa faktor yang mendorong dan menghambat proses interaksi sosial antara warga NU dan Muhammadiyah di Desa Sengat? Yang ketiga, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui bentuk interaksi sosial antara warga NU dan Muhammadiyah di Desa Sengat. Yang kedua, mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat proses interaksi sosial antara warga NU dan Muhammadiyah di Desa Sengat. Yang keempat, manfaat penelitian. 1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan, khususnya berkaitan dengan sosiologi dakwah. 2. Bagi masyarakat sebagai acuan dalam melakukan kegiatan dakwah antar kelompok atau organisasi Islam. Yang kelima, kajian teori. Untuk poin pertama, Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 18 November 1912, 8 Dzulhijjah 1330 Hijriah di Kauman, Yogyakarta. Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kiai yang dikenal alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sebelumnya atau nama kecilnya bernama Muhammad Darwisi. Yang kedua, Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh Hasyim Asy'ari, Kepala Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur pada 31 Januari 1926, 16 Rajab 1344 Hijriah. Pandangan keagamaan NU dianggap tradisional karena mentoleransi budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Poin ketiga, interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok. Karena hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Poin keempat, organisasi Islam. Organisasi Islam adalah salah satu bentuk lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan maupun profesi dan agama. Yang keenam, tinjauan pustaka. Poin pertama, penelitian dari Jessica Fiorentina 2021 dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, penelitian dengan judul Interaksi Sosial Umat Beragama dalam Organisasi Keagamaan Islam, Muhammadiyah dan NU di Dusun Majatengah, Desa Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan interaksi sosial yang terjalin dalam organisasi keagamaan Muhammadiyah dan NU di Dusun Majatengah, Desa Majatengah, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara. Yang kedua, penelitian dari Muhammad Yasin 2018 dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, penelitian dengan judul Relasi Sosial Antara Warga NU dan Muhammadiyah atau Studi Kasus di Kelurahan Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa di Kelurahan Demangan terdapat potensi terjadinya konflik antara dua kelompok organisasi masyarakat Islam
Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Prianto 2020, P51, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada penggalian kedalaman data daripada keluasan data. Benzin dan Lincoln dalam Anggito dan Setiawan 2018 P7 memberikan pemahaman bahwa penelitian kualitatif menafsirkan fenomena menggunakan latar belakang yang alamiah. Subjek penelitian. Subjek penelitian menurut Moleong dalam SOFA 2020 menjelaskan subjek penelitian sebagai informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah warga NU dan Muhammadiyah di Desa Sengat. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara. Menurut Rianto dalam Vitayat 2020, interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data yang menjadikan komunikasi secara langsung antara peneliti dengan subjek atau informan. Wawancara ini dilakukan agar peneliti bisa mendapatkan data secara lengkap terkait interaksi sosial warga NU dan Muhammadiyah. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2010 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan, maka pada bab ini dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Pembahasan dalam bab ini didapat melalui hasil pengumpulan data melalui observasi, wawancara terhadap informan yang dibutuhkan dalam penelitian, serta diskusi yang terfokuskan terhadap masalah yang diteliti. Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan menguraikan berbagai hal mengenai hasil wawancara pada bulan Januari sampai Februari 2024 pada 3 warga Muhammadiyah dan 2 warga NU di Desa Srengat sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial antara warga organisasi Muhammadiyah dan warga organisasi Nahdlatul Ulama terwujud dalam pola perilaku sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama meliputi kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan ibadah, pembinaan anak-anak warga Srengat melalui aktivitas mengaji yang dilakukan tiap sore di Masjid Darul Sholihin di Desa Srengat. Yang kedua, persaingan. Bentuk interaksi sosial pada aspek pembinaan jamaah di masyarakat Srengat berupa peningkatan jumlah peserta majelis dakwah atau pengajian. Faktor yang mendorong interaksi sosial adalah adanya kepentingan yang sama, sedangkan faktor yang menghambat interaksi sosial adalah prasangka dan perbedaan tata nilai dalam kehidupan beragama. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pertama, interaksi sosial antara kedua warga organisasi tersebut tercermin dalam bentuk interaksi sosial yang berupa kerjasama dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya, serta bidang kemasyarakatan. Yang kedua, interaksi sosial antara warga organisasi Muhammadiyah dan warga organisasi Nahdlatul Ulama terjadi karena faktor kesamaan dalam dasar-dasar agama dan hasrat untuk memenuhi kebutuhan, sedangkan faktor yang menghambat adalah prasangka yang berkembang antara kedua organisasi tersebut. Saran yang dikemukakan yaitu: pertama, interaksi sosial di Desa Srengat
hendaknya lebih dikembangkan kepada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, meliputi aspek agama, sosial dan budaya, pendidikan, dan ekonomi. Kedua, perkokoh persatuan dan kerjasama di Serengat. Yang ketiga, mengadakan pengajian-pengajian yang lebih menyeluruh sehingga tercakup juga warga yang bukan merupakan bagian organisasi NU ataupun organisasi Muhammadiyah. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.